Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Pemirsa kajianmu yang berbahagia, alhamdulillah pada kali ini saya kehadiran seorang tamu yang sangat istimewa, sudah sangat terkenal baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Beliau adalah Bunda Eni Harjanti. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat-sehat terus ya? Alhamdulillah. Ya. Insya Allah Bunda ini senantiasa sehat dan bermanfaat. Amin. Kalau saya mengikuti tausiah beliau, baik di pengajian-pengajian rutin maupun di televisi, beliau senantiasa mengajak kita untuk berpikir positif dalam menghadapi apapun. Bukan begitu, Bunda? Iya, harus. Gimana itu bisa senantiasa mengajak berpikir positif meskipun terhadap hal-hal yang tidak kita sukai? Iya. Gini Pak, sebenarnya kesehatan kita itu muncul berpangkal dari pikiran kita. Kalau kita itu selalu berpikir positif, insya Allah kita sehat. Dan ketika kita sehat, kita akan banyak menebar manfaat. Kuncinya itu. Wow, luar biasa. Jadi berpikir positif maka sehat. Kalau sehat maka hidupnya akan bermanfaat bagi lebih banyak umat lagi. Dan saya tahu beliau mempunyai kesibukan yang luar biasa dalam kehidupan sehari-hari. Di rumah terus bagaimana Bu? Kalau banyak sibuk di luar itu? Begini, Islam itu mengajarkan bagaimana kita memanfaatkan waktu. Banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang menekankan kita untuk pandai-pandai memanfaatkan waktu. Salah satunya surat yang familiar kepada kita, Wal Asri. Bagaimana kita itu bisa terbunuh oleh ketidakmampuan kita memanajemen waktu. Jadi kuncinya adalah manajemen waktu. Bagaimana saya bisa memanajemen waktu sehingga kepentingan-kepentingan keluarga tidak tertindas dengan kepentingan-kepentingan ibadah. Sepertinya kan Kiai Haji Ahmad Dahlan memesankan, janganlah dapurmu melupakan kamu dalam beribadah yang lain, dalam berdakwah. Jadi kita tetap ke dapur, tapi kita juga tetap beribadah. Yang sering saya tekankan pada bunda-bunda, bahwa ibadah itu tidak hanya sholat, tapi ngudak minum untuk suami itu juga ibadah. Masak nasi itu juga ibadah. Nah, kapan itu disebut ibadah? Ketika kita lakukan sesuai dengan syariat. Makan kita bisa ibadah kalau sesuai syariat. Pakai tangan kanan, berdoa lebih dahulu, berhenti makan sebelum kenyang. Jadi mohon maaf bunda-bunda, kita di dapur itu banyak sekali pahalanya loh, insya Allah. Luar biasa. Jadi ibadah itu tidak sekedar apa yang dipahami secara umum, sholat atau wudhu atau yang lain-lain, tetapi hidup sehari-hari apa Bu? Hidup iya harus bernilai ibadah hidup kita. Bahkan saya matur, setiap tarikan nafas kita harus bernilai ibadah. Ya, asal kita berpikir positif kan hidupnya itu berarti ibadah dan ibadah. Maka ya saya guyang-guyu saja Pak Jemari ini. Hidup ini guyang-guyu saja. Guyang-guyu itu bikin sehat, bikin menyenangkan orang lain. Jangan juga, berpikir kalau guyang-guyu itu nggak punya masalah. Ini bisa jadi punya masalah, tetapi karena positive thinking, husnudon, jadi kita masih bisa guyang-guyu begitu. Meskipun punya masalah masih bisa tersenyum. Karena apa? Kita selalu memandang masalah tidak dari masalah itu sendiri, tapi dengan apa yang ada di balik masalah itu. Saya pernah matur Bunda, kalau kita punya anak nakal, saya nggak bilang nakal, tapi sugih akal. Bukan anak nakal, tapi sugih akal. Itu bisa menguras hati, pikiran, kemudian kita tidur tidak nyenyak, makan tidak enak. Jangan dipikir bukan itu, tapi justru dengan anak seperti itu tahajud kita terjaga, puasa sunnah kita terjaga. Karena kebanyakan manusia akan mudah lupa terhadap Allah ketika kita diuji dengan kenikmatan-kenikmatan yang lebih. Jadi positifnya di situ. Pada sesuatu yang tidak kita sukai sering tersembunyi apa yang kita cari. Gitu. Jadi pemirsa yang berbahagia, Bunda Eni Harjanti ini di samping aktif berdakwah,
di berbagai tempat, baik di pengajian-pengajian maupun di televisi, itu masih ikut juga ngurusi Aisyah di Yogyakarta. Nah, bagaimana Bu resepnya supaya kegiatan tetap jalan tetapi keluarga tidak terganggu, supaya bisa diteladani oleh ibu-ibu Aisyah di berbagai tempat? Kayaknya Pak Jumeri berlebihan kalau teladan ya. Jadi sederhana saja. Sekarang begini, sebenarnya konsep di kegiatan Aisyah itu sendiri apa toh? Tablik. Ya. Maka supaya tidak sekedar teori dan rapat, saya harus tablik. Harus ngaji kemana-mana, ini tablik ya. Kemudian yang kedua, apa sih yang menjadi titik berat? Misalnya amal usahanya bidang sosial. Lah nyuwun sewu, saya sekaligus kenalan. Di rumah ada panti asuhan yang di situ implementasi dari segala program sosial. Apa sih yang dititik beratkan? Pendidikan. Bagaimana saya masih mampu mengajar untuk pendidikan? Nah, tentu saja rumah itu satu hal yang mulia. Kalau saya ditanyakan profesinya apa Bunda? Profesinya ibu rumah tangga. Nyambinya nyambi apa? Pendakwah. Nyambinya nyambi apa? Isya. Tapi yang pokok adalah saya sebagai ibu rumah tangga. Apa kalau sudah kegiatan banyak kemudian kita nggak kenal ngulek sambel? Jangan Ibu, itu menjadi tugas kita. Walaupun tidak ada dalilnya, tapi satu bentuk kewajiban kita sebagai ibu rumah tangga. Kuncinya hanya itu. Jadi bagaimana kita mengamalkan apa yang menjadi tujuan-tujuan atau ruang lingkup geraknya Aisyah dalam kehidupan nyata. Sehingga ketika saya berdakwah, ini pun dakwahnya Aisyah. Ketika mengajar, inilah ajaran Aisyah. Jadi Aisyah tidak terbelenggu oleh seragam. Aisyah tidak terbelenggu oleh sekedar ngadeg nyanyi, bukan. Tapi bagaimana rohnya Aisyah ini bisa kita sebar kemana? Jadi sehebat apapun perempuan di profesi apapun di luar rumah, tetap tugas utamanya adalah ibu rumah tangga. Sebagai ibu bagi anak-anak dan istri bagi suami, itu tidak boleh dilalaikan sehebat apapun seorang perempuan. Nah, itulah yang bisa membuat rumah tangga aktivis itu tetap terjaga dan bahagia. Bagaimana Ibu memberi advice tentang membangun rumah tangga yang bahagia, lebih-lebih kalangan para aktivis? Begini, saya bilang membangun ketahanan keluarga. Yang namanya tahan itu kuat. Yang namanya tahan itu bukan nggak ada benturan. Jadi mungkin ada riak, ada gelombang, bahkan badai. Tetapi karena itu ada ketahanan di dalamnya, maka ini tidak akan porak-poranda. Jadi kuncinya bukan kita menyingkirkan gelombangnya, karena gelombang itu kan di luar kuasa kita, ya badai di luar kuasa kita. Tetapi bagaimana kita membangun ketahanan keluarga itu sendiri. Nah, ketahanan keluarga itu kalau kita edok-edok ngaji gitu ya. Tujuan rumah tangga yang litas kunu ilaiha ini kan bukan yang kemana-mana berdua, tapi yang hatinya damai, yang hatinya tentram. Jadi saya selalu matur yang namanya litas kunu ilaiha, sakinah itu beda dengan harmonis. Kalau harmonis itu kacamata ini awam. Kalau sudah pergi berdua, duduk berdua, makan berdua, itu harmonis. Tapi kalau sakinah itu bukan. Karena sakinah itu dunia akhirat. Maka salah satu tip membentuk keluarga sakinah adalah adanya tafakufidin. Adanya berlomba-lomba memahami agama dalam keluarga. Nah, ketika itu terbentuk, maka akan ada ketahanan. Keluarga itu mestinya seperti ini. Kalau disempiok angin, ya saya tetap kuat seperti tetap ini teguh, gitu. Yang kedua, kita kembali kepada bahwa tujuan menikah itu ibadah. Maka ketika ada susah, ada senang, ada itu semua ibadah. Yang tentu saja ibadah yang berat itu ya pahalanya berat dong Pak. Kalau yang gampang ya gampang, misalnya seperti itu. Jadi saya kembalikan ke situ. Mungkin yang terakhir, sakinah itu akan ada kalau ada mawaddatan warahmah. Ada rasa saling menghargai, ada rasa saling mencintai. Saya matur, mencintai itu salah satunya. Tidak rela kalau orang yang kita cintai itu terperosok dalam kesesatan. Maka muncul ku anfusakumnya.
Kita bisa saling mengingatkan. Lah mengingatkan ternyata angel. Makanya Allah mensejajarkan dengan watawasau bil haq itu dengan watawasau bis sabr. Karena betapa angelnya, betapa sulitnya untuk mengajak, termasuk di dalam keluarga ya. Yang lebih di keluarga. Saya mengalami misalnya saya menasihati orang lain akan berkata iya Bu, tapi menasihati keluarga belum tentu akan seperti itu. Itu kembali ke saya. Saya dinasihati Pak Jumari, oh nggih Pak insya Allah, tapi di nasihati suami saya akan bilang mosok sih gitu Pak. Nah ini jadi justru kok anfusakum ini yang paling sulit adalah di dalam keluarga kecil. Kalau keluarga Muhammadiyah, keluarga Islam itu kan payung-payung besar, ini malah lebih mudah. Di kecil ini karena akan condong kamu siapa sih? Lah mau ngawaki dewi. Jadi gitu akhirnya watawasau bil haq watawasau bis sabr di dalam keluarga itu memang tidak sederhana. Karena masing-masing tahu aslinya gitu ya. Iya, tahu kalau aslinya. Di luar itu kan taunya baik-baiknya saja. Tapi di rumah itu kan semua tahu. Taunya baik. Inilah yang sering saya tekankan. Ketika saya terlihat baik, itu hanya terlihat. Aslinya tidak seperti itu. Kita lihat gunung itu kelihatan biru dan halus, itu kan kelihatannya. Ketika kita datangi ternyata padas tok gitu. Sama. Kenapa saya tampak baik? Karena Allah sedang menutupi elek saya. Itu hanya begitu saja. Jadi, nah sementara di dalam keluarga kan tahu semua ini tadi. Tahu kalau ini watu, tahu ini yang agak sulit ditanamkan. Itulah sebabnya kalau Al-Quran itu menyebutkan suami adalah pakaian bagi istri dan istri adalah pakaian bagi suami. Itu gimana implementasinya Bu? Hunna libasulakum wa antum libasulahun. Laki-laki pakaian bagi perempuan, perempuan pakaian bagi laki-laki. Kita pahamkan bahwa fungsi pakaian yang pertama adalah membuat kita percaya diri. Maka orang yang sudah punya pasangan hidup biasanya lebih percaya diri, lebih berani misalnya. Kemudian yang kedua, kenapa kita ada pakaian? Menentukan harga dan kualitas. Bagaimana kita menghargai orang? Ajining sariro gumantung ing busono. Jadi akan dihargai. Orang yang akan meremehkan, oh itu ternyata istrinya Pak Jumari, oh itu ternyata suaminya Bunda Eni, oh itu. Nah, ini akan membuat orang itu lebih secara kualitas atau kuantitas. Kuantitas itu berarti beranak pinak, kualitas akan meningkat. Nah yang terakhir yang tidak kita ragukan adalah fungsi pakaian menutup aurat. Apa maknanya menutup aurat? Bagaimana peran seorang istri mampu menutupi keburukan suami dan suami mampu menutupi keburukan istri. Sangat tabu. Dan saya bilang sangat tidak berkarakter seorang suami yang dengan entengnya membeberkan kekurangan-kekurangan istrinya di luar rumah, dan seorang istri yang membeberkan kekurangan-kekurangan suaminya di luar rumah. Karena tanggung jawab kita, ketika Allah mempertemukan kita dengan pasangan yang memiliki kekurangan, maka tugas kita menyempurnakan, menutup, membantu untuk menjadi lebih baik. Jadi nyuwun sewu, kalau diajak ngomong ke seseorang datang hanya ngomong ke eleknya pasangan hidupnya, kecuali satu tujuan untuk membangun kembali, minta masukan, itu bolehlah kita terima. Tapi kalau cuma sekedar ngomongi, itu diusahakan tidaklah, karena kita pasangan hidup ini kan tugasnya menutup, saling menutupi, dan di situ muncul satu kewajiban bahwa kekurangannya ini menjadi kewajibanku untuk bisa memenuhi. Jadi antara suami istri itu saling melengkapi. Jadi istri melengkapi kekurangan suami. Dan suami itu menyempurnakan kekurangan istri. Sebab tidak ada yang sempurna Bunda ya. Dan ini kalau kita amati bukan berarti kita mau menceritakan kita tukang nonton TV, tapi di TV juga ada pendidikan. Satu sidang perceraian. Sidang perceraian itu sudah cerai atau belum? Belum. Tapi di situ ada seorang istri yang menceritakan karena suamiku bla 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 bla. Nanti suami juga ngolok oleh istri, pada status kamu hari itu masih pasangan suami istri. Maka saya angkat jempol ketika ada persidangan, seorang istri cukup berkata, saya sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup bersama bapak. Banyak hal yang tidak cocok. Cukup di situ, nggak usah menceritakan karena bapak punya ini begini. Status kamu hari itu masih suami istri. Ini yang
bukannya bekal untuk mau cerai ya Pak Jumari ya, tapi yang harus kita pahami sampai di situ. Artinya seandainya terpaksa tidak bisa diteruskan pun harus dengan cara yang beradab. Yang baik, iya. Ya. Jadi itu Islam mengajar seperti itu. Baik untuk menjaga keutuhan rumah tangga itu jauh diutamakan. Perceraian itu kan sesuatu yang sangat harus dihindari. Boleh, tapi kan dibenci oleh Allah. Dan itu pun jika terjadi harus dilakukan dengan cara yang beradab. Jadi tadi Bunda Eni menyampaikan bahwa kunci dari menjaga ketahanan keluarga agar tetap bahagia salah satunya adalah tafakuh fiddin, sehingga semua anggota keluarga itu betul-betul memahami agama. Termasuk fungsi suami, fungsi istri sebagai pakaian tadi untuk menjaga derajat masing-masing. Saya sering menyampaikan gini Bunda, bahwa kadang-kadang istri itu ngendikone banyak gitu. Tapi saya berkesimpulan bahwa dalam tanda petik kecerewetan istri itu adalah untuk kesempurnaan suami. Begitu. Saya bilang kecerewetan istri itu wujud ketidakrelaan terhadap kekurangan suami. Jadi sebenarnya aku nggak rela kalau kamu itu buruk gitu loh. Nah, cuma cara menyampaikannya ya kita sunatullah aja lah bahwa perempuan itu memang seperti itu gitu. Ya, maka para suami harus menyadari bahwa perempuan memang lebih banyak berkata-kata. Tapi saya bilang jangan cerewetnya, tapi istriku pinter nyanyi, jadi mulai pagi hari dia sudah nyanyi gitu. Tapi dengan lagu-lagu ciptaannya sendiri, tapi tujuannya Masya Allah itu untuk nganggo. Ketika gini bedanya, ketika istri itu melihat sesuatu yang tidak pas, biasanya refleks itu muncul gitu. Tapi kalau kita pahami, ini cara dia membangun kebagusan dalam rumah tangga. Jadi para suami kalau para istri sedang nyanyi itu dinikmati saja, bahwa itu adalah lagu-lagu yang indah untuk keharmonisan dan kesakinahan keluarga kita. Jadi yang dibangun bukan sekedar harmonis saja, tetapi lebih utama adalah sakinah. Yang harmonis belum tentu sakinah. Tapi sakinah insya Allah harmonis. Kalau sakinah pasti harmonis. Jadi saya bilang harmonis itu hanya dunia. Tapi kalau sakinah itu ada pertanggungjawaban dengan akhirat. Maka siapapun agamanya apapun bisa harmonis. Tapi sakinah itu sebenarnya hanya milik kita. Jadi harmonis hanya casingnya. Kalau isinya ya rohnya yang itu utama sakinah itu adalah sakinah. Ada pesan-pesan untuk keluarga-keluarga muda maupun keluarga tua untuk saya menjaga matur begini Pak Jumeri. Jadi awetnya rumah tangga tidak terletak pada ada tidaknya masalah. Karena kalau tidak mau masalah tidak usah berkeluarga. Wong hidup sendiri aja penuh masalahnya. Keluarga tambah banyak masalah. Jadi kunci awetnya hidup berumah tangga bukan ada dan tidaknya masalah, tetapi kemampuan kita memanage masalah itu sendiri. Kemampuan kita mencari tempat pelarian ketika ada masalah itu sendiri. Jadi terus yang terakhir positive thinkingnya menghadapi semua yang terjadi dalam keluarga. Itu insya Allah menjadi kunci awetnya hidup berumah tangga. Jangan mencari bahagia, tapi belajarlah membahagiakan isi rumah tangga. Ini beda. Mencari bahagia, saya mencari bahagia. Bahagia saya belum tentu bahagia suami saya. Belum tentu bahagia anak saya. Tetapi ketika saya membahagiakan beliau, insya Allah saya ikut berbahagia. Nah ini yang kadang-kadang orang ngapa sih rumah tangga mencari bahagia, salah. Bisa jadi pasanganmu nangis. Kamu mencari bahagia itu bisa jadi pasanganmu nangis. Karena dicari-cari terus. Nah, tapi kalau kamu membahagiakan, nah ini luar biasa. Kamu sendiri akan ikut bahagia sebenarnya. Jadi istri berusaha membahagiakan suami, suami otomatis membahagiakan dan akan bahagia. Bahagia. Tapi kalau cuma mencari sendirian, saya hobi belanja, hobi jalan-jalan, suami nangis, gitu kan? Tapi sebaliknya kan begitu. Jadi kita bahagiakan. Karena itu setiap kita akan ambil sikap, ambil langkah, pasti kita akan memperhitungkan siapa di samping saya. Siapa anak saya, dia kira-kira dengan langkah saya itu seperti apa hasilnya. Ini yang perlu. Jadi pemirsa yang berbahagia, keluarga sakinah itu bukan keluarga yang tanpa masalah, tetapi keluarga yang bisa mengelola masalah sehingga endingnya menjadi indah. Gitu ya Bunda? Jadi
Bahkan kalau dalam Al-Quran itu inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan ada kemudahan. Secara bahasa itu kesulitan itu menggunakan bentuk makrifat. Sedangkan kemudahan menggunakan bentuk nakirah. Artinya apa? Satu kesulitan bisa menghasilkan banyak kemudahan. Maka orang yang hebat adalah orang yang bukan menghindari masalah, tetapi orang yang berani menghadapi masalah. Saya kira begitu. Terima kasih Bunda Eni sudah berbincang-bincang dengan kami. Mudah-mudahan inspirasi yang diberikan oleh beliau sangat bermanfaat bagi kita sekalian untuk membangun dan mempertahankan keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Demikian perbincangan kita kali ini. Sekali lagi terima kasih dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Billahi taufiq wal hidayah, nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.